Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, welcome to my channel. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, my name is Oktaviani Aulia Putri. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menerangkan apa itu model-model dokumentasi keperawatan. Hope you enjoy in this video, guys. Dokumentasi keperawatan. Dokumen adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Menurut Zaidin Ali, mengatakan bahwa dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dokumentasi keperawatan itu adalah sebuah buku catatan yang di dalamnya itu berisi tentang dokumentasi keperawatan, manajemen atau rencana-rencana keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, dan sifatnya itu rahasia. Dokumentasi yang dimaksud meliputi pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses keperawatan merupakan metode yang tepat dan memberi kontribusi yang positif bagi pasien jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Pencatatan proses keperawatan merupakan metode yang tepat untuk mengambil keputusan yang sistematis. Problem solving dan insight lebih lanjut. Dokumentasi proses keperawatan mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, dan tindakan. Perawat kemudian mengobservasi dan mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang diberikan dan mengomunikasikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan lainnya. Pelaksanaan dokumentasi keperawatan sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui, memantau, dan menyimpulkan suatu pelayanan asuhan keperawatan yang diselenggarakan di rumah sakit. Pendokumentasian asuhan keperawatan juga dapat digunakan sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat dari berbagai kemungkinan masalah yang dialami oleh pasien atau klien, baik masalah kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau institut kesehatan. Pendokumentasian asuhan keperawatan yang tepat waktu, akurat, dan lengkap tidak hanya penting untuk melindungi perawat, tetapi penting juga untuk membantu pasien atau klien agar mendapatkan asuhan keperawatan yang lebih baik dan lebih bermutu. Aspek komunikasi, dokumentasi keperawatan, dan standar dokumentasi merupakan 3 aspek penting dalam pendokumentasian. Perawat harus memahami aspek tersebut dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan demi upaya meningkatkan kualitas pendokumentasian keperawatan. Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien atau pasien, perlu ditetapkan dengan jelas apa haknya, kewajiban, serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya atau kelalaian, serta memberikan suatu kepastian hukum pelindungan tenaga perawat. Pendokumentasian dilakukan setelah pelaksanaan setiap tahap proses keperawatan dilakukan dan disesuaikan urutan waktunya. Model dokumentasi keperawatan merupakan model dokumentasi di mana data-data klien dimasukkan ke dalam suatu format, catatan, dan prosedur dengan tepat yang dapat memberikan gambaran perawatan secara lengkap dan akurat. Dalam catatan ini dapat diketahui secara jelas siapa yang mencatat, di mana catatan itu dibuat, bagaimana cara mencatatnya, kapan catatan itu dibuat dan dibutuhkan, dan dalam bentuk apa catatan tersebut dibuat. Sedangkan teknik dokumentasi keperawatan merupakan cara menggunakan dokumentasi keperawatan ke dalam proses keperawatan.
Dokumentasi keperawatan memiliki model-model dokumentasi keperawatan. Model pendokumentasian dalam asuhan keperawatan antara lain sebagai berikut. Satu itu ada model dokumentasi SOR atau bisa disebut dengan model dokumentasi Source Oriented Record. Di mana model ini itu adalah model dokumentasi yang berorientasi pada sumber informasi. Dokumentasi dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Kemudian, semua hasil dokumentasi dikumpulkan menjadi satu, sehingga masing-masing anggota tim kesehatan melaksanakan kegiatan sendiri tanpa bergantung dengan anggota tim kesehatan lainnya. Model ini dapat diterapkan pada pasien rawat inap, yang di dalamnya terdapat catatan pesan dokter yang ditulis oleh dokter dan riwayat keperawatan yang ditulis oleh perawat. Namun demikian, secara umum, catatan ini berupa pesan dokter. Catatan-catatan dalam model ini ditempatkan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengolah pendokumentasian, di mana model dokumentasi SOR ini dapat dibuat dengan formulir grafik, format pemberian obat, format catatan perawat, termasuk riwayat penyakit klien, riwayat perawatan dan perkembangan pasien, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan diagnostik, formulir masuk rumah sakit, dan juga formulir untuk tindakan operasi yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Tidak hanya keuntungan, model dokumentasi SOR juga memiliki kerugian. Di antaranya itu, pertama itu ada potensi terjadinya pengumpulan data yang terfragmentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Dan kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal. 3. Superficial pencatatan tanpa data yang jelas. Memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. 4. Memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. 5. Waktu pemberian asuhan memerlukan waktu yang banyak. 6. Data yang berurutan mungkin menyulitkan dalam interpretasi atau analisa. Dan terakhir itu perkembangan klien sulit dimonitor. Dua, ada model dokumentasi POR, atau bisa disebut dengan model dokumentasi Problem Oriented Record. Model dokumentasi POR, Problem Oriented Record, merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada masalah, di mana model ini berpusat pada data klien yang didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Lawrence Sweet dari Amerika Serikat dalam format aslinya. Pendekatan berorientasi masalah ini dibuat untuk memudahkan pendokumentasian dengan catatan perkembangan yang terintegrasi. Dengan sistem ini, semua petugas kesehatan mencatat observasinya dari suatu daftar masalah. Komponen-komponen model dokumentasi POR itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada data dasar, merupakan kumpulan informasi tentang klien yang berisi semua informasi-informasi yang telah dikaji dari klien sejak pertama kali masuk rumah sakit. Di mana data dasar ini berisi kumpulan dari data atau semua informasi, baik subjektif maupun objektif, yang telah dikaji dari klien. Di mana data tersebut mencakupi pengkajian keperawatan, riwayat penyakit atau kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian ahli gizi, data penunjang hasil laboratorium, dan ketiga itu data dasar yang telah terkumpul selanjutnya digunakan sebagai sarana mengidentifikasi masalah dan mengembangkan daftar masalah klien. Yang kedua itu ada daftar masalah, merupakan hasil penafsiran dari data dasar atau hasil analisis dari perubahan data. Daftar masalah ini bisa mencerminkan keadaan pasien. Masalah-masalah ini diberi nomor sehingga akan memudahkan bila perlu dirujuk ke masalah tertentu dalam catat klinik tersebut. Bila masalah sudah teratasi juga diberi catatan dan diberi tanggal kapan masalah tersebut teratasi juga teratasi. Dan petugas yang mengidentifikasi masalah tersebut untuk pertama kalinya. Dengan demikian, daftar masalah ini berfungsi sebagai indeks maupun gambaran dari klien tersebut.
Daftar masalah ini memiliki 4 ini. Dan 1 itu daftar masalah berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar, kemudian disusun secara kronologis secara tanggal identifikasi masalah. Yang kedua itu daftar masalah ditulis pertama kali oleh tenaga yang pertama bertemu dengan klien atau orang yang diberi tanggung jawab. Yang ketiga, daftar masalah dapat mencakup masalah fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat, daftar ini berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan, dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah tersebut. Yang ketiga itu ada daftar rencana awal. Asuhan keperawatan merupakan rencana yang dapat dikembangkan secara spesifik untuk setiap masalah. Setiap masalah yang ada dimaksudkan kebutuhan akan asuhan, dilaksanakan oleh siapa, frekuensi pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Batas waktu ditentukan untuk evaluasi respon pasien terhadap intervensi maupun kemajuan terhadap pencapaian tujuan. Yang terakhir itu ada catatan perkembangan, merupakan catatan perkembangan ini membentuk rangkaian informasi dalam sistem pendekatan berorientasi masalah. Catatan tentang perkembangan dari keadaan yang didasarkan pada setiap masalah yang ditemukan pada klien. Catatan ini dirancang sesuai dengan format khusus untuk mendokumentasikan informasi mengenai setiap nomor, dan judul masalah yang sudah teridentifikasi. Catatan perkembangan biasanya ditampilkan dalam 3 bentuk, yaitu flow sheet berisi hasil observasi dan tindakan tertentu. Catatan perawat atau keterpaduan memberi tempat untuk evaluasi kondisi pasien, dan kemajuan dalam mencapai tujuan. Catatan pulang dan ringkasan asuhan dan memudahkan follow up waktu pasien pulang. Model dokumentasi PORT juga memiliki keuntungan dan kerugiannya. Salah satu keuntungannya yaitu satu, mencatat sistem ini berfokus atau lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Kedua, pencatatan tentang kontinuitas atau kesinambungan dari asuhan perbidanan. Ketiga, evaluasi masalah dan pemecahan masalah didokumentasikan dengan jelas, susunan data mencerminkan masalah khusus. 4. Daftar masalah, setiap judul dan nomor merupakan checklist untuk mendiagnosa kebidanan dan untuk masalah klien. Daftar masalah tersebut membantu mengingatkan bidan untuk masalah-masalah yang meminta perhatian khusus. 6. Daftar masalah bertindak sebagai daftar isi dan mempermudah pencarian data dalam proses asuhan. 6. Masalah yang membutuhkan intervensi dibicarakan dalam rencana asuhan. Sedangkan kerugiannya itu 1. Penekanan pada hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan dapat mengakibatkan pada pendekatan pengobatan dan tindakan yang negatif. 2. Sistem ini sulit digunakan apabila daftar tidak mulai atau tidak secara terus-menerus diperbaharui dan konsensus mengenai masalah belum disetujui atau tidak ada batas waktu untuk evaluasi dan strategi untuk follow up belum disepakati atau terpelihara. 3. Kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. 4. Dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam daftar masalah. 5. Swapir dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi dan tujuan perkembangan klien sangat lambat. 6. Perawat yang rutin mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flow sheet untuk pencatatan tidak tersedia. 7. Dalam SOP, mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan. 8. Tidak ada kepastian mengenai perubahan pencatatan di institusi pasien, kejadian yang tidak diharapkan misalnya pasien jatuh, ketidakpuasan mungkin tidak lengkap pencatatannya. Dalam praktek catatan serupa mungkin tidak tertulis bila tidak hubungannya dengan catatan sebelumnya. 9. Kadang-kadang membingungkan kapan pencatat dan tanggung jawab untuk follow up. 3. Model dokumentasi POR, Progress Oriented Record. Model dokumentasi POR, Progress Oriented Record, merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan klien. Jenis-jenis catatan yang dapat digunakan dalam model keperawatan POR atau Progress Oriented Record yaitu catatan perawatan biasanya ditulis tiap 24 jam, lembar alur, catatan pemulangan, dan ringkasan rujukan.
Model dokumentasi CBA memiliki 3 komponen kunci, yaitu pertama ada flowsheet yang berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan termasuk instruksi dokter atau bidan, grafik, catatan pendidikan, dan pencatatan pengulangan pasien. Yang kedua itu ada dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan sehingga mengurangi pencatatan tentang hal rutin secara berulang kali. Oleh karena itu, standar harus cukup spesifik dan menguraikan praktik keperawatan yang sebenarnya serta harus dilakukan oleh perawat di bangsal. Walaupun ada juga standar khusus yang disusun sesuai unit masing-masing. Yang ketiga itu formula dokumentasi yang diletakkan tempat tidur pasien. Format CBE memiliki format. Di antaranya itu pertama itu terdiri dari data dasar seperti riwayat dan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada intervensi flowsheet. Yang tiga ada graphic record. Yang keempat ada catatan bimbingan pasien. Yang kelima ada catatan pasien pulang. Yang keenam format catatan perawatan atau menggunakan format SOAPIR. Yang keenam ada daftar diagnosa, yang ketujuh ada diagnosa dengan standar rencana tindakan perawatan dasar, yang kedelapan ada profil perawatan pasien dengan sistem Cardex. Model dokumentasi CBE ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Data yang tidak normal nampak jelas, data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain, menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi, data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. Informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Jumlah halaman lebih sedikit digunakan pada dokumentasi ini. Rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan yang permanen. Dan kerugiannya itu yaitu pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Pencatatan rutin sering diabaikan, adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. Tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain. Dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Model dokumentasi PIE, Problem Intervention Evaluation. Model dokumentasi PIE atau Problem Intervention Evaluation merupakan suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi keperawatan dengan penekanan pada masalah keperawatan. Intervensi dan evaluasi keperawatan, karakteristik model dokumentasi PIE, Problem Intervention Evaluation adalah dimulai dari pengkajian ketika pertama kali klien masuk rumah sakit, diikuti dengan pelaksanaan pengkajian sistem tubuh pada sistem pergantian dinas. Data masalah dipergunakan untuk asuhan keperawatan dalam waktu yang lama dan juga untuk masalah yang kronis. Intervensi yang dilaksanakan dan rutin didokumentasikan dalam flowsheet. Catatan perkembangan digunakan untuk intervensi yang spesifik. Masalah yang ditemukan pada klien dibuat dengan simbol P atau bisa disebut dengan problem. Intervensi terhadap menyelesaikan masalah biasanya disebut dengan simbol I, yang artinya intervention. Keadaan klien sebagai pengaruh dari intervensi dibuat dengan simbol E yang artinya evaluation, dan setiap masalah yang diidentifikasikan harus dievaluasi minimal 8 jam kali. Oke guys, sekian dari saya. Bila ada kata-kata atau materi yang kurang lengkap dan salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. See you later.